Jadi bukan menyerah ya, lebih kepada gimana caranya kita bisa menghasilkan uang dengan waktu cepat. Gimana caranya kita punya cash biar satu nggak ada layoff, nggak ada apapun, yang penting semua aman. Menjalankan bisnis ini, Zita tuh juga ingin merangkul perempuan-perempuan supaya ikut tumbuh berkembang bersama. Pernah dulu ada reseller lah salah satu kota, dia order lumayan banyak, nggak dibayar. Tapi udah dikirim sama admin aku. Hello, welcome back to Perspective with me Bernadetta Ginting. Dan saya Deswita Bionda. Apa kabar semua? Duh, ini siang-siang biasanya udah mulai agak Nggak ada yang jawab nih, Nggak ada Det. yang jawab Panggil ya. lagi dong. Belum makan kayaknya. Apa kabar semua? Yeay, gitu dong. Ini biar spesial semangat loh, ya. tamu kita cantik, cowok-cowok di sini. Biasanya kalau lihat yang cantik langsung Melek ya. Apa kabar Mbak Zita? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Dengar-dengar kesini tadi nyasar. Oh iya. Sedikit nyasar, cuman salah lobby doang. Oh, salah aman, lobby masih doang. aman. Tadi dijemput sama Mbak Fitri. Mbak Fitri, kita emang the biggest Yeay. dan paling gede. So, nah, jadi perkenalan dulu dengan Mbak Zita. Oke, hai, salam kenal. Nama aku Zita, aku founder dari brand Zita Delia. Zita Delia. Jadi kita spesial mengundang Mbak Zita karena kita ingin belajar tentang yang namanya womanpreneur. Yes. Wah, Karena kan berat ya. berat gitu, tapi karena kalau aku baca-baca itu perjuangan Mbak Zita dalam membangun brand Zita sendiri ini kan panjang dan tahun ini udah tahun yang ke-10 tuh. Nah mungkin dari cerita-cerita itu bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana yang di era saat ini ingin ada pemasukan tambahan tapi bingung nih mulainya gimana, lalu juga sosmed, digital itu kan makin kenceng gitu. Yeah. Tapi sebelum mau ceritain dulu dong karena tadi udah spill tipis-tipis, Panjang sebenarnya perjalanannya ceritanya. panjang, mungkin Mbak Zita bisa spill bagaimana perjuangannya selama ini. Dari brand Zita Delia atau sebelumnya? Dari masih Masih kuliah. Oke. Oke, jadi aku tuh dulu kuliahnya sebenarnya tata busana. Tata busana, jadi waktu itu tuh aku masih kuliah, masih udah mulai bisnis juga. Dulu tuh aku suka jahit-jahit kain-kain gitu, karena mumpung ada mesin jahit juga, aku jadi Masih jualan. mesin jahit itu ya. Masih mesin jahit, jahit sendiri semuanya, beli kain sendiri, ke pasar juga semua. Aku coba dulu tuh masih zaman BBM. BBM banget. Iya, Terus suka kayak broadcast. Jadi ada aja yang beli gitu. Dari situ udah kekumpul modal, terus juga pernah jadi salah satu reseller brand. Sekarang juga brandnya oke banget. Itu aku reseller kayak PO-PO-nya dia, itu lumayan tuh jadi kekumpul modal juga sambil buat kuliah. Nah dari situ kalau nggak salah itu 2011 berjalan sampai 2014 ke 15. Itu kan aku akhirnya pakai hijab di 2015 bulan Mei kalau nggak salah aku ingat banget bulan Awalnya Mei. belum berhijab jadi berhijab. Ya tapi kan dulu tuh bajuku tuh pendek-pendek yang aku jual. Iya. Bajunya tuh pendek-pendek, nggak mungkin dong. Yang jualannya kayak gini, tiba-tiba yang jualnya bajunya pendek-pendek. Agak lain ya jualannya gitu Iya. kan. Akhirnya kayak, aku jualan apa lagi ya? Terus kebetulan waktu itu juga udah beres kuliah, mau kerja di orang kayak, waktu itu pernah ngelamar di salah satu perusahaan juga kayak nggak keterima. Kasian ya. Akhirnya, ya udahlah aku cobalah jualan hijab. Aku beli kain, kebetulan kan emang suka ke pasar. Jadi aku beli kain, aku langsung jahit sendiri. Terus akhirnya ya udah lumayan lah ada yang beli berapa gitu. Ya dulu 12 lah sebulan. 12 pieces lah sebulan. Banyak lah. Oh iya, untuk 12 pieces sebulan ya hitung aja temen gue kan banyak. Itu yang beli temen-temen gue semua. Ya, tapi lumayan awal yang bagus. Iya, Iya, betul. dari situ kayak jadi punya semangat sih sebenarnya. Dulu minta desainin logo juga sama saudaraku, semua serba gratis. Akhirnya udah bikin Instagram, bikin terus upload foto, ada aja yang beli. Terus dulu tuh masih kayak pakai hashtag. Dulu kan mungkin kita nyari sesuatu tuh pakai hashtag, misalnya apa baju lucu, pakai hashtag Iya, keluar iya, muncul. benar-benar. Nah, aku memanfaatkan itu juga tuh dulu. Tapi kan beda ya dengan sekarang. Beda. Udah akhirnya ya udah jualan lumayan kok, makin kesini kataku makin lumayan ya dengan, tapi aku ngejahit sendiri masih. Pas ngejahit sendiri ternyata lumayan kewalahan ya kalau bisa menjahit terus sendiri gitu kan. Ada sampai dulu sampai 30 pieces. Akhirnya ya udah aku bikin ide apa lagi yang bisa aku ulik nih. Kebetulan aku tuh anaknya suka banget ngulik dan suka tiba-tiba ada ide aneh. Jadi kayak nggak boleh tuh sebenarnya tuh bengong. Malah takut ada ide-ide aneh. Ya akhirnya pas aku tuh ikut bazar, aku lihat ada ya yang orang ada juga yang jual pakai print ya kataku. Karena dulu kan masih kayak kain potongan kan. Iya. Kayaknya lebih
ini ya lebih apa namanya lebih cepet ya kayaknya kalau udah di print langsung dijahit kasih ke vendor, cobalah. Sablon gitu mungkin maksudnya. Iya, kayak dulu tuh digital print. Oh, oke. Digital print. Benar-benar digital print untuk bahan gitu ya Iya, kainnya. dulu ya 20 pieces juga masih nggak berani karena tuh lumayan modalnya lumayan besar karena waktu itu masih sangat terbatas karena banyak ini. Waktu itu akhirnya ya udah aku foto lah, kan udah kekumpul lah modal dari yang jahit-jahit itu, nyoba. Aku foto sama salah satu influencer, aku boleh nyebutin influencernya siapa? Boleh. Nah, jadi tuh aku dulu inget banget photoshoot pertama kali sama Mega Iskanti. Ah, Tuh kita oke. masih curi-curi juga foto di kafe. Tuh aduh, semuanya banyak banget fotonya lengkap, dokumentasi Foto tuh OTD lengkap. gitu ya. Foto, jadi ada juga salah satu sahabatku juga yang bantuin foto, itu juga masih gratis semuanya. Jadi sahabatku yang bantuin juga foto, kita foto di kafe, kita curi-curi, aku bawa jilbab, bawa tas, Mega modelnya. Nah kan Mega kan influencer ya, jadi maksudnya waktu itu karena dipakai Mega, jadi kan jadi banyak tuh yang ini, ya aku mau yang kayak Kak Mega gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ kan lagi kekumpul lagi modal, Abis itu juga aku ikut bazar dulu, ikut Indonesian Fashion Week. Di situ pertama kali aku nyobain bazar, ternyata dulu yang jualan offline rame banget. Pokoknya step by step sebenarnya tidak ada yang instan ya, benar-benar kayak dari bazar aku kumpul lagi modal, kita beliin lagi, dan waktu itu tuh benar-benar sampai pernah aku ingat banget pakai sistem buka tutup bootnya karena saking ramenya. Waktu itu jualan apa aja? Baju aja atau Jilbab udah aja. Oh, jilbab Belum. aja. Itu masih 2017 kayaknya. 2017. 17 itu bazarnya itu rame banget. Aku ingat banget itu bener-bener mungkin dulu nggak sebanyak sekarang ya kompetitornya ya. Jadi tuh bener-bener kayak kayaknya orang-orang yang pulang kantor tuh makan siang waktu itu nyerbu booth aku, dia tuh bener-bener rame banget. Nah, habis itu ya udah berjalan lah. Seperti biasa lah, ya, tapi yang namanya bisnis ada naik turun ya, tidak ada yang instan dan tidak ada yang selalu naik ke atas gitu kan. Ya udah akhirnya bisa jualan baju. Di 2019 aku coba baju, tapi baju tuh memang agak susah sih karena kan dia pakai size ya. Baju, terus Covid, aku inget banget itu sebelum Covid fashion show udah nyiapin stok banyak banget. Akhirnya Covid kan ya. Iya. Terus gimana tuh baju-bajunya? Akhirnya kita ya udah sekarang kan waktu itu tuh aku inget banget gimana caranya kita mencari uang cash yang cepat. Karena kalau ngejual barang yang baru itu harganya mahal semua. Kebetulan waktu itu habis fashion show dan aku kepikiran, nah itu idenya juga. Bikin bajunya tuh pakai payet-payet dan mau nggak mau jadi mahal, sekitar 1 jutaan ke atas. Nggak mungkin ya orang pada saat itu kayak itu nggak bisa Daya sih beli juga dijual. turun juga waktu Covid Akhirnya ya. ZD itu dulu punya banyak stok reject. Jilbab-jilbabnya. Jadi akhirnya aku sama tim gimana caranya kita punya cash biar satu nggak ada layoff, nggak ada apapun, yang penting semua aman. Akhirnya kita coba kumpulin stok reject kita jual dan alhamdulillah uang itu kekumpul, lumayan tuh Online rejectnya Online karena Covid juga ya. Nah dari situ juga aku melihat celah. Tapi orang tetap belanja gitu. Iya, kan di Oke, rumah ini aja. Covid, tapi orang tetap belanja, cuman memang ada pancingannya ya, produk defect, Iya. gitu. Tapi orang masih belanja kok, gitu. Berarti nggak seburuk itu dong, gitu kan. Walaupun nggak dipakai kemana-mana kali ya orang waktu Iya, itu di belanja. rumah aja yang penting beli gitu Ya ya. udah dari Tapi situ. mungkin defeknya juga nggak yang terlalu kelihatan gitu kan. Nggak defect yang ZD terlalu itu terlihat gitu kan. sangat nggak kelihatan banget. Iya. Setitik ya bayarnya kalau patternnya nggak kelihatan. Gitu. Ya udah dari situ punyalah uang cash nih. Jadi tinggal mikirin plan ke depan seperti apa. Lumayan ada pegang cash. Akhirnya kita develop produk jadi lebih bagus. Bikin masker antibakterial dan scarf antibakterial. Mengikuti juga kebutuhan betul. dari konsumen saat itu berarti ya. Oke, masker-masker kain yang lucu-lucu Masker juga. betul. sempat Nah, ngetren kalau kan? aku di-matchingin sama scarfnya. Iya, Jadi benar-benar. kalau Fashion. orang pakai yang ini scarfnya satu Ya, aku pattern. ingat banget tuh udah zaman Covid itu banyak banget yang pakai yang satu matching sama Iya, jilbabnya kayak gitu ya, maskernya. Iya Lucu kan, banget. pernah lihat kan. Nah, di situ aku lihat tanpa menaikkan harga, tanpa ini ya udahlah yang penting ada nilai daya tarik jualnya gitu betul. kan. Akhirnya ya udah dari situ ternyata bagus. Ternyata nggak- Penjualannya oke ya. Malah waktu itu 2021 penjualan terbagus sebelum Covid, makanya aku bingung. iya? Iya, karena itu aku ngasih scarf itu wangi banget karena kalau antibakterial tuh
ada wangi-wanginya gitu. Jadi dia sampai 10 kali cuci tuh wanginya nggak hilang. Oh, ada ya? Ada. Ya itulah makanya kan gimana caranya biar bisa beradaptasi secepat-cepatnya di momen seperti ini. Kalau nggak kan kita bakal ketinggalan ya. Betul, berarti kuncinya adaptasi ya, melihat Dan apa lagi idenya tren itu ini. harus Idenya ada harus terus gitu kan. Tapi dengar-dengar dulu tuh sempat yang dari kamar menuju ke beli tanah orang tua ya Mbak Zita? Nggak beli sebenarnya. Jadi, oh minta malah. Minta. Jadi dulu aku kamarku dulu tuh kayak jadi tempat jahit iya, jadi stok iya, semuanya di situ, packing iya. Tapi pada akhirnya kan yang dengan prosesnya tadi yang panjang itu ternyata stok ordernya makin banyak sampai minta ruang TV, ruang kayak lebih besar ini deh kayaknya daripada ruangan mamaku. Bagi 3 kayaknya. Oh, Bagi 3 itu aku minta ruang tamu mamaku buat dijadiin tempat taruh kain, ya packing lah gitu kan. Aku belum aku udah nikah. Ya udah nikah, lupa kan gue udah nikah. Terus ya udah, akhirnya aku lagi hamil anak pertama kalau salah itu ya bangun gedung 3x3 itu. ruangan untuk bekerja itu kan. Ruangan. Tadi dari sendiri sampai akhirnya punya berapa karyawan waktu itu? Dulu 1, Oh, jadi hanya berdua? dulu sih karyawan mama papa. Oh, dia benar-benar Semuanya support di sistemnya support kencang loh. sistemnya kencang banget. Oh iya, papaku sangat-sangat support aku banget. Dari packing, mamaku QC, papaku packing, sama dia tuh rapi banget administrasinya. Jadi dia yang mengatur semua pengiriman di buku dan lain-lain itu papa. Aku cuman minta tolong. Dan idenya, kayak gitu Idenya kan. papaku sangat ini sih, berhati-hati juga dia. Kalau aku agak rada-rada ya udahlah, enggak kayak gitu. Dia yang mengarahkan kan. Oke, berarti memang dari dulu atau dari kecil tuh Zita punya cita-cita menjadi pebisnis atau memang hanya senang aja di dunia fashion kayak gitu? Enggak, dulu kebetulan kalau aku bisnis, aku tuh dulu karena papaku udah pensiun, jadi kan aku dulu kuliah juga dibiayain kakakku ya. Dulu aku kuliah di UPI, dibiayain kakakku, makanya aku harus ngapain ya biar banggain orang tua gitu kan. Terus kan mama papa juga nggak ada penghasilan karena kita memang tergantung dari papa atau dikasih sama nenekku. Jadi sedih. Terus kayak akhirnya gimana caranya aku bisa punya penghasilan buat bantu mereka gitu. Ya udah deh, ya jadi sedih. Apa itu pancing perjuangan? kan? Iya. Itu perjuangan karena memang biasanya dari sesuatu yang susah itu pasti ada hikmah dan rezeki besar di balik itu gitu kan. Betul. Berarti memang niatnya ingin membanggakan orang tua, tapi pada akhirnya kan sebenarnya kalau orang bisnis itu yang paling ditanya pertama kan modal kayak gitu. Kalau dari cerita kamu Kalau tadi tuh modal lagi. bagaimana? Modal dulu kalau di ZD kalau nggak salah antara 3 atau 5 juta, seingetku dulu 3 jutaan sih, karena kekumpul dari yang jualan PO Bangkok gitu kan. Itu Oh, lumayan. sempet Aku udah join tren itu juga. sebelum aku punya ZD ini aku punya Inher Dress sama MYOD. Jadi kalau MYOD yang tukang jahit, kalau yang Inher Dress aku ambil PO Bangkok, sama aku dulu juga jual bikin kebaya-kebaya orang wedding. Oke, ini kan perjalanan yang panjang pastinya, apalagi ada masa pandemi yang mungkin pasti struggling banget. Pernah nggak sih ada rasa menyerah kayak gitu? Atau mau banting setir ke Yes. sektor lain gitu? Kalau capek pasti ya, capek banget kalau misalnya dijalanin dulu. Tapi kan kalau misalnya aku menyerah, aku kan punya tanggung jawab ya. Karyawanku waktu itu pas COVID itu aku ada 25 karyawan kalau nggak salah. Kalau aku menyerah, gue harus lay off semua karyawan, kasihan. Kan mereka juga banyak tanggung jawab. Ya itulah kemarin makanya mikir kita jual reject lah, apalah biar gimana cara tetap bertahan. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada gitu. Tapi kalau bagi waktu sendiri antara rumah tangga sebagai ibu dan juga sebagai istri dengan mompreneur ini bagaimana? Kalau aku sebisa mungkin biasanya kalau sekarang kan alhamdulillah aku bisa lebih banyak waktu sebenarnya kalau sekarang. Jadi anak-anak biasanya aku bawa ke kantor atau enggak biasanya kalau enggak lagi ada jadwal live aku boyong ke rumah, live di rumah aja ya guys. Aku nggak bisa kalau ke sana soalnya rumahku kebetulan di Bogor. Ketika menawarkan mungkin baju-baju hasil desainnya ke teman-teman tuh pernah ada yang seperti menolak gitu-gitu? Ada aja dong pasti, apalagi dikritik. Udahlah ngapain lo harga jualnya segitu? Mungkin dulu scarf harga 220.000. Itu udah mahal. Apaan itu? Itu tahun Scarf berapa? apa? Itu tahun 2017, 16. Oh lumayan Scarf sih. apaan 220.000? Emang terbuat dari apa? Aku terus ingat juga pernah ada yang komen, emang itu terbuat dari serat uranium katanya. Oh my god, ada yang nge-tweet kayak gitu kayak, wow gitu kan. Karena masih mahal ya waktu itu ya, tapi sekarang
2017. jilbab juga scarf ada Sekarang yang aku tembus di jutaan ada. 299 kalau sekarang. Memang perubahan juga mungkin ya daya beli Sekarang juga. kan udah nah dulu kan mungkin nggak banyak pelakunya. Betul. Sekarang kan karena banyak mungkin jadi agak bias ya harganya udah sama-sama aja kok harganya memang standarnya misalnya scarfnya segitu gitu. Kalau untuk yang kayak desain dan packagingnya oke gitu. Nah, tadi kamu bilang kan ada sekitar 25 karyawan. Gitu. Apakah juga dalam menjalankan bisnis ini Zita itu juga ingin merangkul perempuan-perempuan supaya ikut tumbuh berkembang bersama? Iya dong tentunya. Pasti kan aku pengen banget yang kalau apalagi yang sekarang gitu ya. Sekarang tuh aku sering banget baca komen-komen orang karena di Zita Delia itu ternyata banyak banget ya, ibu-ibu yang misalnya di rumah dia buat jualan. Sampai bahkan kemarin aku ada baca pas lagi live dia komen sampai terima kasih ya semenjak aku jualan ZD aku bisa umrohin orang tua. Dan jadi padahal aku tuh memanfaatkan dan community dia and komen reseller. padahal aku ibu rumah tangga kata dia. Terus juga ada yang daftar haji sampai aku tuh nangis lagi live kayak dalam hati gue yang live aja belum daftar haji guys gitu. Kalian yang udah jadi reseller aku kalian udah daftar haji aku sampai kayak nangis. Mungkin agak disentil dikit ya. Aku agak perasa sih emang. Iya. Kalau misalnya dengan kata-kata yang sensitif gitu kan kayak wah keren banget bisa sampai daftar haji. Nah, itu gitu. gimana Zita maintain reseller-reseller itu? Apakah ada komunitas atau kegiatan tertentu supaya mungkin jadi saling bertukar ilmu atau gitu? Nah kalau reseller sendiri tuh dulu memang udah ada dari awal kan ZT terbentuk kan resellernya tuh lumayan banyak dulu. Cuman kalau sekarang kita lebih ke tetap ada reseller sekarang, cuman nggak terlalu banyak karena udah tersaring. Kita udah punya peraturan-peraturan gitulah. Mungkin dulu tidak seluas ya pas aku sendiri. Kalau sekarang kan udah under perusahaan kan. Mungkin banyak peraturan yang mungkin mereka akhirnya mengundurkan diri. Tapi sekarang juga banyak juga reseller-reseller yang dia beli aja kalau lagi aku live streaming dia langsung beli tapi dia langsung jual mungkin dia langsung markup sendiri itu sebenarnya lebih enak sih kita nggak terikat ya kalau reseller kan kita benar-benar di satu WhatsApp group kita maintenance sesuatu kan nawarin produk kalau misalnya kayak di live streaming yang gitu-gitu kan mereka tinggal beli aja jual lepas jual putus ya Jual putus jatuhnya ya. Jadi dia beli dalam sekali live streaming itu bisa ngejual berapa? banyak sih biasanya kalau orderan mungkin kalau orderan aku biasanya 1000 orderan sekali live gitu biasanya aku nengok tuh ke warehouse gimana lah abis live ternyata orderannya banyak ya alhamdulillah gitu sampai 1.500 pernah juga sampai 2.500 sekali live gitu lumayan. Jadi kalau dari live streaming itu sangat berpengaruh ya untuk penjualan kan? ya. Iya Iya. Apalagi di era sekarang orang juga diem-diem kadang udah bukan scrolling lagi tapi nontonin live shopping kan? Iya betul. anak aku aja sekarang aku kaget tiba-tiba gara-gara keseringan lihat aku live tiba-tiba dia nontonin live terus dia suka nontonin aku live di love-lovein di komen lagi komen lagi bagus ya kata dia Support mamahnya dia. Support mamanya, support sistemnya kuat sih. Iya. Kalau aku live juga mereka ngambilin barang kadang kalau di rumah. Ini tas yang ini tadi. padahal masih bocah-bocah masih 8 tahun Lucu banget. Itu support system dari anak juga ada, Iya, orang tua luar juga biasa ada. sih. Tapi ada nggak sih pesan dari orang tua yang diingat selama perjalanan Membangun bisnis sebagai ini. membangun bisnis ini? kalau dari pesan orang tuaku yang pasti harus jujur katanya terus hati-hati jangan cepat percaya sama orang karena di dunia iya. bisnis itu agak riskan ya takutnya ditipu atau apa karena pernah ditipu juga sebenarnya terus ya udah dia mama papaku pokoknya mensupport apapun yang Zita jalanin katanya Tadi kalau berbicara pernah ditipu, kayak apa ceritanya coba? reseller Oh iya, gimana? pernah dulu ada reseller lah salah satu kota dia order lumayan banyak terus nggak dibayar tapi udah dikirim sama admin aku Oh nggak dicek dulu? Berapa itu iya kira-kira? karena karena udah sering order kan Tiba-tiba dia nggak bayar. iya udah sering order terus tiba-tiba dia order dikirimlah sama admin aku 15 jutaan awal itu terus dia nggak bayar hilang Oh my god. terus juga pernah waktu itu aku masih jadi adminnya seneng kan ada orang order 1.600.000 Iya. aku nggak cek mutasi aku kirim taunya orangnya hilang duitku hilang 1.600.000 Dia tipu ini ya bikin nah transaksi. ya dari situ aku kita harus tetap belajar dari kesalahan ya Benar. dari situ aku ya cek mutasi dulu kan seneng ya masih sendiri kayak wah seneng banget ada orang langsung lari ke pasar kan beli kain Iya. taunya ditipu Padahal kita udah happy banget ya dapat orderannya sekian gitu, ternyata taunya itu ya. tadi mungkin. Tapi kalau melihat dari perjalanan bisnis 10 tahun yang lalu sampai sekarang tuh pasti agak beda dari segi
promosi ya. Kalau dulu mungkin dari BBM. Iya. Kalau sekarang tuh eranya semua serba digital. Kalau dari Zita melihat sendiri perubahan ini gimana? Lumayan jauh ya dari dulu yang sekarang, bener-bener dulu serba paling kayak cuman manual, tapi kalau sekarang sangat terbantu karena satu kita ada ads kita bisa menjangkau luas, terus kita juga sekarang ada affiliate. Iya, itu yang lebih tanpa trusted sebenarnya katanya. kalau affiliate tanpa kita suruh, kalau mereka suka mereka akan masukkan link, lumayan kan mereka betul. juga dapat pemasukan dan kita Iya, juga akan mereka dapat persen ya. Betul, aku juga affiliate by the way di produkku sendiri malah. Tetap ya, nggak boleh boncos dimanapun. Iya benar. Terus apalagi ya ini sama ya mungkin dari segi konten-kontennya yang menarik ya. Sekarang beda juga sih, konten pun beda dari yang dulu sama sekarang menurutku. Sekarang lebih kayak banyaknya AI-nya. Kalau dulu kan masih kayak udah template-nya, sekarang kan Manual lebih ya. menarik dan agak aneh tuh malah lebih menarik gitu. Gitu sih. Pernah kepikiran nggak pengen kolaborasi sama artis gitu? Apalagi kan sekarang artis-artis tuh banyak juga loh yang bisnisnya ke fashion ya Fashion, kan? iya. Yang apalagi yang hijabers itu banyak banget nih artis yang udah beralih ke sana. Betul. Ada keinginan nggak untuk kolaborasi? Atau pernah? Pernah. Oh iya? Pernah dulu pertama kali yang menurutku baik banget, Momi Adelia Pasha, dia baik banget. Kenapa tuh? Ya Allah, aku tuh kenal dia tuh dari Instagram, terus aku DM, terus akhirnya aku Menawarin produk gitu. Iya, dan dia baik banget, itu salah satu orang paling baik yang pernah aku kenal. Kenapa baiknya? Apa dia mau Dia pakai? ramah banget, terus dia nyamperin aku buka booth dulu di Bandung, dia datengin, hai, gitu, dia terus ramah banget, jadi kayak teman, sekarang malah jadi kayak sahabat banget. Jadi setiap aku kolaborasi sama dia berapa kali udah ya, kayaknya ada 3 kali. Setiap ada produk jangan Mbak Ade dia. Betul, malah kadang aku malah ada juga sahabat aku yang punya bisnis, akhirnya aku udah kolaborasi sama Momi Ade baik banget, nggak harus yang ya kadang ada yang banyak ininya ya, TNC-nya ya, tapi kalau Momi Ade tuh baik banget, aku bisa garansi baik banget gitu. Jadi kayak aku nggak harus banyak orang, yang penting cukup dengan yang berkualitas dan ke kitanya enak komunikasinya ya. Maksudnya jadi kita bisa tumbuh sama-sama gitu. Iya. Oke. Tapi dari segi promosi, gimana caranya dari Zita itu bisa mengembangkan inovasi? Apakah kalau sekarang lagi trennya AI, mau ikutan tren AI, terus lagi trennya live shopping ikutin. Nah, bagaimana untuk memaintain kualitas tapi tetap juga meningkatkan inovasi? Kalau misalnya ngikutin ya pasti ya, dari mungkin sekarang konten-konten kita mungkin tadi ada baru banget di-upload, jadi nanti videonya tuh misalnya kayak ada ala, sebenarnya nggak harus pakai AI, cuman kan kayak pakai ala-ala ada yang ngomong, terus nanti kontennya tuh lebih menjelaskan ke detail produknya. Terus misalnya kalau kayak live shopping sekarang sangat ngaruh banget juga ya, sama apalagi ya yang lagi ngaruh banget itu itu yang affiliate. Endorsement masih nggak sih? Tapi katanya endorsement udah mulai sunset ya? Endorsement itu memang agak sedikit. Sebenarnya siapa yang kita pilih mungkin ya. Ada juga kan orang yang memang udah trusted banget. Jadi memang kalau kadang misalnya mbaknya gitu kan, kalau suka ya suka, kalau enggak gitu. Jadi dia akan lebih jujur. Mungkin itu akan nangkep ke customer. Kadang kalau misalnya semuanya bagus karena dibayar kan ya semuanya bagus. Iya, pokoknya apapun yang itu jadi bagus. Jadi orang lama-lama juga Harus nggak ini percaya sih, ya. Iya. harus dipilih kali ya, lebih wise mungkin kita sebagai pebisnis gitu kan, milih siapa yang kita pilih untuk memasarkan produk kita. Karena aku dulu pernah pakai, aku hijab, aku nge-endorse nggak yang hijab, terus bayarnya mahal ya, jelas lah nggak ada feeling. Iya, agak betul. karena dia ya kan Agak ngeliat, salah ya. itu salahku, tolong dicatat ya guys. Jangan salah target deh. Walaupun followersnya banyak, dia tidak berhijab, aku kasih hijab karena menurutku cantik. Kayak lo cakep sih pakai hijab, tapi dipakainya cuma di sini. Nah, ini yang menarik juga nih kan, selain memang berhasil berkecimpung di dunia bisnis, di dunia fashion, tapi yang paling penting Mbak Zita ini kan menjadi seorang leader dalam tim itu kan, udah ada anak buah dan segala macam. Ini bagaimana kamu akhirnya bisa mengencourage tim kamu sendiri untuk akhirnya memiliki visi yang sama dengan kamu, visi value yang sama dengan kamu? Nah kebetulan aku tuh lumayan deket ya sama anak-anak tim sekarang ya. Maksudnya kalau kita tuh benar-benar kayak oke, Zita ini mau dibawa kemana guys. Jadi aku lebih kayak sering ngajak mereka untuk duduk bareng. Terus kayaknya harus ada perubahan pergeseran nih. Ini tuh udah mulai eranya nggak kayak gini loh guys. Oh iya ya gitu ya Bu. Aku lebih suka ngajak mereka diskusi. Oke. Mendengarkan dan saling mendengarkan gitu. Kalau misalnya memang masukannya bagus ya kenapa enggak kan. Dan mereka kadang
kalau aku kan anak milenial ya, kan kalau itu banyak yang Gen Z-nya gitu kan, kayak harusnya gini loh bubu, ini konten, aku dipanggilnya bubu ya. Bubu. Ya udah kayak sekater manggilnya bubu. Kayaknya harus gini, oh gitu ya, oke. Berarti kita coba mengemas, tapi tidak sampai merubah DNA brandnya, tapi gimana caranya kita ngemas, cara kita ngedeliver orangnya lebih tren gitu, lebih oke gitu, nggak kayak zaman dulu gitu. Jadi kamu ada tipe leader yang terbuka. Iya sih kayaknya ya, nggak tahu ya, aku nggak bisa menilai diriku sendiri. Mungkin Dan boleh. mau menerima kritikan kayaknya, karena kan saling mendengarkan dari karyawannya kan, masukan-masukannya mau mendengar. Kalau misalnya memang cocok, ya udah kita Kalau pakai cocok, begitu ya. tapi kalau menurutku memang kayaknya ini nggak bisa deh, nggak cocok dengan DNA brandnya, jangan, nggak usah gitu. Atau misalnya, Meskipun itu lagi tren sekarang gitu. iya kan nggak bisa juga ya. Tetap harus disesuaikan juga dengan DNA dari brand ZD ini. Nanti keluar jalur dong. Betul. Jadi udah nggak ada identitasnya malah jadi nanti ya. Iya, nanti kayak ini siapa gitu. Pernah nggak ngadepin tim yang beda goals sama kamu dan gimana kamu cara menghandle-nya gitu? Pagi kalau kita, ini bukannya mau bilang Gen Z tidak baik, tapi kan kalau kita lihat Gen Z kan Gen Z baik gitu. Temanku semua. Asik. Tapi Gen Z itu kan selalu dikenal dengan anak yang aktif, lalu juga mungkin tidak bisa yang terlalu dikekang, diatur gitu kan. Nah itu menghadapin yang kayak gitu gimana fleksibilitasnya? That's why kita harus jadi temannya. Kita nggak bisa, kalau sama mereka kita nggak boleh kayak kita bosnya. Kita jadi temennya. Kalau bisa, guys kita ke kantin yuk bareng. Yuk kita sambil ngobrol tapi ya dengan catatan. Ngobrol. Padahal sebenarnya mau review. Padahal mau review, emang menjebak kayak coba gue lihat konten lo tadi gimana. Nah terus kayak oh gini bubu kata dia. Oh yaudah oke ya udah gitu. Gitu sih aku lebih ngajak mereka apa ya? Mungkin kalau ya beda-beda ya tipe-tipe kepemimpinan orang gitu. Tapi kan kayak kalau aku melihat beberapa timku kayaknya nggak bisa nih kalau gue push yang kayak gitu, kayak mereka akan kayak jadi public enemy sih aku. Jadi sambil jalan sambil ngeliat karakter dari karyawannya masing-masing Aku ya. observe kan, agak observe gitu kan. Tapi ya oke lah so far. Ada anak baru juga jadi cepet akrab gitu, dan rata-rata tim Enak aku nih kalau punya bos kayak gini. Iya, ya apalagi kelihatan dari cara panggilannya bubu, jadi nggak formal banget kan, kantor sekarang manggil. Sebenarnya tuh anakku yang manggil, tapi entahlah kenapa. semua ngikut. Iya, malah dia manggil Kak Bubu. Kayak Bubu itu kan orang tua, maksudnya mama. buat mama. Iya. Tiba-tiba semuanya manggil bubu. Ini kalau kita berbicara terkait dengan tadi kan sudah ada baju, tas, sepatu, pasti kan ada. Gak mungkin dong cuma satu model doang, satu desain kayak gitu. Terinspirasi dari mana untuk bisa menciptakan ragam desain? Mendapatkan inspirasi. Kalau dari inspirasinya tuh kita kan punya source ya, kita tuh ada ngumpulin trend forecast dan lain-lain. Biasanya tuh aku kumpulin. Nah biasanya kalau dari situ, kalau scarf sendiri aku bikin plan 1 tahun. Dan kebetulan sekarang sebenarnya di Tadari itu banyak banget, setiap bulan ngeluarin 5 scarf dan 5 warna, berarti sebulan ada 25 scarf. Dulu sih satu tapi 10 warna. Sekarang 25 scarf. Nah itu kalau scarf biasanya aku kayak dapat ide apa gitu, atau misalnya kayak lagi, bagus ya kota ini gitu kan, kayak bagus deh gue bikin desain, tapi tetap ngikutin trend forecast yang udah ada, kita ada source-nya gitu. Kalau misalnya tas ya kita ngikutin style yang lagi apa, kita lihat di source itu juga. Jadi kita tahu style ini yang lagi misalnya lagi yang tote bag, yang bowling bag, yang kayak vanity case gitu-gitu. Kita kemas lah dengan style kita sendiri gitu. Karena kan sebenarnya fashion itu berulang aja kan stylenya. Bahkan kayak ada yang mirip-mirip itu nggak apa-apa. Yang penting kan kita punya ciri khas sendiri gitu. Kalau ciri khas yang ingin ditonjolkan dari brand ZD? kamu? Logonya. Logonya harus selalu ada kayak gitu ya. ZD ya. Tapi karena rata-rata hampir semua brand fashion tuh ya lebih menonjolkan untuk di logo gitu ya. Pernah nggak sih kayak ada orang atau mungkin netizen, ngikutin sama brand ini nih, ngikutin sama ini. Apalagi kalau lihat sekarang brand tuh agak mirip-mirip ya sebenarnya. Makanya. Nah, tapi kan tergantung kita. Menurutku semuanya ada ciri khas masing-masing ya. Mau dia ngikutin kayak gimana pun, setiap goretan orang tuh beda loh. Itu kan ATM lah, amati, tiru dan modifikasi. Modifikasi ya, ATM. Enggak yang bener-bener jiplak 100%, enggak gitu kan. Pasti aku yakin banget beda setiap garis orang. Cara ngedesainnya atau cara mereka ngedelivernya, cara mereka mengemas desainnya. Karena kan kalau aku sekarang ada tim desainernya, jadi aku misalnya nggak bisa kayak gini. Atau misalnya
ya kalau desainer kan kadang kayak mungkin ngelihat yang mana gitu kan, enggak ini mirip, enggak jadi ACC. Oke. Jadi ini menarik juga nih part ini nih. Kadang tuh aku kalau ngelihat ada model sepatu, sebenarnya dia tuh kayak ya replikanya dari sebuah brand high end gitu, tapi mungkin beda quality, beda ada ukiran. Nah, kamu tipikal yang mengikutin tren itu nggak? Karena sekarang tuh banyak juga sebenarnya orang yang dia rela memakai sepatu dengan desain yang sebenarnya sama dengan brand high end itu gitu, tapi beda merek gitu. Kamu juga mengikutin arus itu atau enggak? Aku tetap idealis dengan ciri khas aku. Oke. Even high Tapi kebanyakan banyak kan yang mirip high kan? brand pun mereka sama. Lihat nggak kalau toko high end yang A, B, C? Iya sih. Style-nya kadang sama. Kadang sih iya Tapi bener. how to mereka melihatkan identitinya. Misalnya tas satu, aku lihat sekarang tuh high brand malah toko A, B, C itu toko sama, tapi mungkin dari segi gagangnya, dari logonya, atau nanti yang satu ditambah pocket. Jadi high end aja saling, apalagi yang Indonesia ya. gitu. Tapi memang trennya lagi ke situ kali ya. Jadi mungkin orang ada kemampuan yang belum bisa membeli barang high end, ternyata ada yang lebih affordable nih. Iya. Dia lebih memilih yang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa support brand lokal ya, mungkin kan akan lebih bangga aja sih dengan itu gitu kan, meskipun nggak bisa membeli yang high brand seperti itu, tapi ada brand lokal loh yang juga nggak kalah nih kualitinya gitu kan. Dulu aku juga pemakai high brand sebelum ada tasku sendiri, tapi setelah aku punya tas kayaknya Kemana-mana ditenteng nih. kemarin ditanya kayak enggak deh, nggak kepake sih sebenarnya, lebih ke nggak kepake, tapi kayak ya udahlah lebih bangga dan lebih proud dengan barang sendiri. Tapi ada juga loh pro kontra di media sosial tuh, ada yang bilang better gue pakai brand lokal yang memang dia modelnya beda daripada gue pakai satu brand ya yang sebenarnya dia tuh plak-ketiplak sama yang high end brand gitu. Nah, pandangan kamu gimana dengan pro kontra ini? Kembali ke pilihan sih, ya lebih ke pilihan aja. Terkadang kan ada orang juga yang pengen terlihat ya sama, ada juga ya udahlah gue sukanya yang different, yang beda style gitu. Itu lebih ke ya udahlah itu pilihan. Aku lebih ke cuek kan, maksudnya kayak ya udahlah itu pilihan orang ya gitu. Gak mau komen nggak apa gitu. Dan selera fashion orang juga Iya, sebenarnya selera beda-beda, terus juga itu pilihan dia, terus juga sesuai kemampuannya, itu kembali lagi ke manusianya kan. Tapi kalau kamu melihat pasar lokal brand kita kan sebenarnya banyak banget ya sekarang ya, itu malah bagus-bagus loh, tas, baju dan segala macam. Aku senang banget. Gimana kamu ngelihat tentang optimisme atau pertumbuhan industri lokal di fashion? Aku senang banget sekarang teman-temanku tuh malah banyaknya lebih bangga pakai produk lokal. Maksudnya kayak lebih ke apa ya, lebih bangga dengan kayak bagus ya, kayak even baju aja aku kadang suka support teman-temanku gitu yang punya baju better gue beli segini, harganya segini, kualitinya lebih oke, ya udah terus gue bisa dapat misalnya beli yang high brand dapat berapa, misalnya 1. Yang lokal brand aku bisa beli 5 gitu kan, kayak bisa gonta-ganti kan. Kalau cewek kembali lagi, kalau cewek bisa gonta-ganti 5 kali baju oke lah gitu. Apalagi kalau ada hitung-hitungannya ya, kalau aku beli high Kalau brand harganya high segini, brand, beli bisa brand dipakai lokal bisa berapa? dapat 5 gitu misalnya gitu kan. Iya, lebih banyak. Tapi kalau kamu ngelihat tren fashion khususnya untuk yang muslimah gitu, gimana tren di 2024 ini sampai akhir tahun nanti? 2025 ini ya? Aku nggak move on deh. Dari 2024 Mbak. 2024. Gue harus flashback setahun. 2025 apa ya? Kayak masih sama aja sih kayak yang tahun kemarin, cuman mungkin dari segi-segi warna kali ya. Sekarang Warnanya apa lebih yang lagi banyak ngetren? Coklat, warna kayak bergendi gitu. Terus warna kuningnya tuh kuning pale gitu, sama biru yang dipakai juga lebih muda lah, lebih muda kayak ya. yang situ tuh. Oh, jadi kayak warna-warna nature ya? Warna, Iya, apa sih sebutannya sekarang ya? lebih banyak warna earth Gitu tone nggak sih? sih. Earth tone. Cewek art, cewek kue Cewek udah kue, lewat Ceweknya eranya. udah lewat. Cewek kue nanti mungkin adalah kuning kan, tadi ada kan kuning. Tapi kan kuningnya kuning pale kan? Tapi lebih ke warna-warna yang longless sih ya, hitam, putih, biru. Ya biru-biru gini lah gitu. Ya kayaknya sekarang emang lagi trennya warna-warna pucet ya sebutannya. Warna pucat. Coklat sih, itu Coklat ya? color of the year kita tuh namanya Mocha Mouse. Itu warna coklat, bagus banget coklatnya guys. Itu sampai awal 2026, jangan sampai salah lagi nih gue. Itu masih lah ya warna-warna itu mendominasi. Masih kayaknya 2026 tadi kemarin baru aku baru lihat source sih, kalau 2026 kemarin warnanya kayak lebih ke ungu deh, ungu gelap gitu. Oke, ini terakhir nih dari Mbak Zita sebagai pemain industri lokal. Harapannya untuk industri lokal khususnya fashion dalam negeri gimana, dan apakah
kita sebagai industri lokal ini mampu bersaing dengan industri luar negeri atau mungkin melanglang buana ke pasar internasional? Harapannya sih pengen lebih banyak bisa berkolaborasi ya, mungkin dari segi mana gitu yang kayak mungkin dapat support juga untuk bisa lebih memperkenalkan lebih baik dan membuat seluruh masyarakat tuh bangga pakai produk lokal karena kayak aku Aku juga bangga. Iya, kayak aku yang selalu produk kemana-mana lokal. gitu kan. Even ke acara high brand aja aku dengan PD-nya pakai tas aku sendiri. Nggak apa-apa kan ownernya. Iya, Ownernya. betul. Terus apalagi ya semoga bisa diterima juga di pasar luar ya. Maksudnya waktu itu aku dapat pembeli Malaysia. Oh, Ternyata serumpun. serumpun ya gitu kan. Ya semoga bisa memperluas pasar lagi sampai global. Oke, pesan-pesannya nih untuk ladies di luar sana yang pengen jadi seperti Mbak Zita, yang pengen Wow, jadi jangan seorang jadi aku. wanita Kalian harus entrepreneur lebih. ya kan? Iya dong. Iya. Pokoknya jangan takut untuk mencoba. Karena kalau gagal juga nggak apa-apa. Dari gagal kita bisa belajar. Itu aja guys. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau dari gagal kita bisa belajar. Jangan takut Tuh. gagal ya kan? Iya, jangan takut gagal. Dan pasti kalau bisnis tuh ada aja ya resikonya tadi tertipu. Iya. Ada. Belum lagi menghadapi masa seperti pandemi tadi itu ya. Jadi harus putar Kritik otak juga. bagaimana untuk bisa menghasilkan meskipun di masa kesulitan gitu ya. Betul, dan yang paling penting adalah kita harus bangga dengan buatan lokal Indonesia. Yes. Oke, ini semangat banget. Terima kasih cerita-ceritanya Sama-sama. menginspirasi. Nggak berasa ya? Nggak berasa. loh. Ini menginspirasi loh. Seneng banget bisa ngomongin banyak hal tadi dari perjalanan pribadinya, tentang leadership juga, Yes. fashion, dan juga industri lokal. Dan untuk ladies di luar sana, sekali lagi jangan takut untuk gagal karena dari gagal kita Gagal belajar. boleh, tapi kita harus belajar dari kegagalan itu. Yes, dan jangan lupa untuk nonton terus Perspektif di setiap hari Jumat jam 4 sore. Sampai jumpa. Bye.